harus mengacu ya, topik dan juga literasinya berdasarkan pada yang namanya JEL ya, Jurnal Economic Literatur. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam hal ini uh, tema disertasinya gitu kan atau juga tema dari jurnalnya yang berkaitan dengan perbandingan ekonomi umum dengan ekonomi Islam, maka nanti Bapak Ibu kode kode jurnal ekonomik literaturnya ya bisa berupa apakah A10 atau juga A19 ya. Jadi kalau dia A11 itu berkaitan dengan peranan ekonomi ya. Bagaimana peranan ekonomi syariah misalnya, bagaimana peranan wakaf ya, bagaimana peranan sistem ekonomi Islam katanya gitu kan. Maka kode jelnya adalah kode A11 gitu ya. Atau juga peranan dari uh, pasar ya, mekanisme pasarnya. Nah, maka kalau topiknya itu, maka Bapak Ibu memiliki kode gel code-nya adalah A11. Ya. Kalau misalnya berkaitan dengan bidang pendidikan, ya pendidikan ekonomi Islam misalnya, ya kan, secara umum A20 kodenya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu berkaitan terkait dengan sejarah, ya perkembangan ekonomi Islam atau perkembangan sistem pembukuan akuntansi Islam gitu kan. Nah, maka nantinya kodenya kita bisa ambil kode apakah B10 sampai dengan B19 gitu ya. Atau juga berkaitan dengan aspek-aspek individu gitu ya. Ya, aspek-aspek individu dan juga aspek-aspek metodologi. Nah, di sini ada kode B40 dan juga B49 sebagai Gel Code Classification-nya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya berkaitan dengan ekonomi trika ya, pemodelan ekonomi trika atau juga pemodelan statistik gitu ya, maka nantinya kodenya adalah C11 atau juga sampai dengan C19 gitu ya. Begitu juga jika topiknya adalah uh, yang berkaitan dengan matematika dan pemrograman ya. Ya, misalkan ada matematika dan pemrograman atau juga misalnya kodenya mikro, ekonomi mikro gitu ya. Maka di sini gel code-nya adalah gel code-nya D01 ya. Bagaimana microeconomic behavior? Ya, bagaimana underlying principle? Itu ya. Kalau misalnya topik disertasinya berkaitan dengan kesejahteraan sistem ekonomi gitu ya, maka nantinya Bapak Ibu masuk area gel code-nya D6 ya atau welfare economic. Jadi di sini kita bisa mengambil kode D61 ya yang berkaitan dengan alokatif efisiensi. Ya, atau juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan misalnya pengambilan keputusan birokrasi D73 ya, atau juga berkaitan dengan topik uncertainty gitu ya. Kriteria dalam pengambilan keputusan di 81. Nah, ini ya. Begitu juga apabila sistem moneter ya. Jadi sistem moneter perbankan Islam misalnya kan. Ya, bagaimana sistem moneter perbankan Islam? Maka misalnya itu adalah kode E52. E52 ya. Kalau misalnya berkaitan dengan kebijakan apa ya, fiskal ya E62. Ya, bagaimana misalnya berkaitan dengan perdagangan internasional ya. Nah, maka perdagangan internasional maka kita masuk kode F ya, F13 gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan keuangan internasional gitu ya, maka kita masuk kodenya F33 gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan bidang apa ya, pasar global ya, pasar keuangan global ya, G15. Ya, ini ya. Kalau misalnya berkaitan dengan pajak gitu ya, atau juga wakaf misalnya, atau juga zakat misalnya kan, zakat pajak yang dihubungkan dengan ya zakat dihubungkan dengan pajak misalnya, maka nantinya bisa ambil kode gel code-nya adalah antara H20 sampai dengan H29 ya. Ya, atau berkaitan dengan sistem pengeluaran nasional ya, atau juga sistem yang berkaitan dengan kebijakannya, apakah kebijakan kesehatan, apakah kebijakan program gitu kan, maka kodenya H53 ya. Dan ini minimal ada 3 kode gitu ya dalam sebuah artikel atau dalam sebuah disertasi gitu ya. Bapak Ibu harus punya minimal 3.
Jadi 5 ya, maksimal 6 ya. Nah, ini untuk gel code-nya ya. Dan ini udah mengacu pada standar ya dunia ya yang namanya Jurnal Economic Literatur di Amerika Serikat ya. Ya, begitu juga kalau misalkan berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan juga aspek demografi gitu ya. Jadi J11. Nah, ini kodenya. Kalau berkaitan dengan upah buruh gitu ya, maka J31 misalnya. Kalau misalnya berkaitan dengan pengangguran, ya pengangguran makanya ambil kode, misalnya itu adalah kode J64, ya masalah pengangguran ya. Atau juga berkaitan dengan masalah hukum, ya hukum kontrak ya, atau hukum kriminal atau hukum lainnya, misalnya hukum Islam, maka kita ambil kode K19. Oke. Ya, kalau berkaitan dengan isunya adalah isu industrialisasi organisasi gitu ya, maka Bapak Ibu ambil kodenya L12 gitu ya. Atau juga Bapak Ibu ambil kodenya apa ya? Masalah regulasi dan industrialisasi gitu ya, maka kodenya L51 gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan isu apa ya? Business dan administration, bidang IT gitu kan. Ya bagaimana implementasi sistem IT management gitu kan pada bank syariah misalnya kan, maka ambil kodenya adalah kode M15 ini ya. Jadi gel code ini bisa Bapak Ibu download ya dari apa ya, dari Google gitu ya, silakan ya. Dan ini setiap menulis paper ya harus ada gel code-nya ya. Ya harus ada gel coding classification-nya. Ya. Nah, begitu juga kalau isunya transportasi gitu ya. Transportasi di Asia misalnya kan, N75 ya, atau juga misalnya berkaitan dengan ekonomi pembangunan gitu kan, maka ambil gel code-nya ini ya, kodenya ini. Kalau berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan ya, maka kodenya adalah O21 misalnya ya. Kalau berkaitan dengan apa ya, perkembangan ekonomi antar negara gitu ya. Nah, ini kodenya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun ya keyword atau juga arah ya metodologi dari disertasi ya atau juga paper ya, hingga memudahkan pengklasifikasian dari disertasi itu ya dalam kelompok jurnal ekonomik literatur ya berdasarkan kode-kode yang sudah ditetapkan oleh lembaga ya jurnal ekonomik literatur dari Harvard University ya. Jadi ini Bapak Ibu harus gunakan ya. Harus gunakan di dalam papernya. Ini saya kirim aja ya di inbox untuk Bapak Ibu download ya. Nah, itu bahannya ya, udah saya share. Nah, itu. Nah, inilah saya kira pengantar pertemuan kita ya di hari ini ya. Jadi kita minggu depan ini gimana? Bagus kita kuliah tatap muka atau bagaimana, Bapak Ibu? Online aja, Pak. Online aja ya. Iya, Pak. Ya, yang lain? Ya, kalau misalnya dengan online itu bisa hadir semua, kita online ya. Tapi kalau misalnya ini dalam satu kota atau gimana, Pak? Ini ada yang saya dari Aceh, Pak. Salam, Pak. Dari Aceh pula ya. Saya dari Madinah, Pak. Jauh-jauh ya. Nggak mungkin. Riau, Pak. Dari mana lagi? Dari Riau, Pak. Riau. Lagi, Pak? Dari Tebing ada ini, Pak. Tebing juga ya. Sedikit yang dari Medan ya. Dan sama Pak Andri kemarin bagaimana, Pak? Tatap muka atau gimana? Ada juga online-nya, Pak. Ada juga online-nya ya. Ya, baik. Iya, Pak. Oke lah, jadi kita sepakati aja Pak ya. Tapi nanti Ya, pertemuan terakhir atau pertemuan apa wajib kita apa ya ketemu. Online, Pak ya. Nanti masalah kan kalau enggak apa ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini dulu lah ya pengantar dari saya.
Dan nanti kita Siap, Pak. ada 6 kali lagi pertemuan ya, 6 ya Pak? Ya, Pak. Ya, 6 Ya, ya. Pak. Dan nanti di pertemuan ketiga itu kita ada menyusun paper ya, karena yang namanya S3 itu wajib paper ya sebagai keluaran dari perkuliahan kita ini sesuai dengan instruksi prodi ya. Ya, mungkin nanti dalam satu paper itu bisa dua orang gitu ya. Dan nanti nama dosennya Pak Andre dan juga Pak Sugianto dimasukkan ya sebagai juga ya yang terkait dengan pengampu mata kuliah ini gitu ya. Ya, ini berapa orang nih pesertanya Bapak Ibu semuanya? 10. Total pesertanya ada 17, Prof. Kurang ya. Ya. Oke. Ini tadi sebenarnya sebagian teman-teman sudah join di jam berapa tadi, Prof. Cuma mungkin karena belum di-approve, jadi terkondisikan ada yang Ya. udah keluar. Ini udah berangsur-angsur sudah kembali join ini, Prof. Iya Bu ya. Untuk Jadi kita keadaan hari ini. jam 11 lah ya, karena saya di jam 8, jam 10 masih ada perkuliahan di S3 USU ya. Itu pun udah mau berakhir juga. Jadi nanti kalau udah berakhir kita masuknya seperti awal semula ya, jam yang tertera ya pada prodi ya. Ya, nanti ini video perkuliahannya ini saya share dan Bapak Ibu silakan ulang kembali ya. Lihat kembali video perkuliahannya dan mohon di-subscribe ya kanal perkuliahan ini. Baik, Prof. Ya. Baiklah, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Inilah introduction perkuliahannya dan nantinya kita perkuliahan meliputi beberapa isu diantaranya meta analisis gitu ya. Kemudian juga pendekatan kuantitatif, kemudian juga alat analisanya gitu kan. Kemudian juga beberapa materi-materi yang lain yang semuanya mengarah pada kuantitatif analisis ya Bapak Ibu. Ya, baik, saya kira itu saja ya pertemuan kita di siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Baik, Prof. Baik, Prof. Prof. Selamat.